Oke, selamat siang. Apakah benar ini dengan Ibu Sarah Hatifah? Iya, betul Ibu. Selamat siang juga. Oke, baik. Mungkin kita akan mulai sesi wawancara ini ya. Boleh sedikit perkenalkan diri kamu? Baik Bu, perkenalkan nama saya Sarah Atifah. Saya fresh graduate dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Selama di selama berkuliah di UIN ini, saya belajar belajar kepemimpinan, komunikasi, dan lain-lainnya itu dari organisasi yang saya ikuti, Bu. Organisasi internal UIN yaitu Dema FITK. Baik, selain itu, apakah ada kesibukan lain saat ini? Saat ini saya baru menyelesaikan kuliah saya, Bu, dan sekarang lagi fokus ngembangin potensi sekaligus mencari kesempatan kerja gitu, Bu. Oke. Kan tadi kamu sempat berkuliah ngambil jurusan ilmu pengetahuan sosial ya. Apa yang Betul. buat kamu tertarik melamar di posisi ini? Kan tadi kamu nga- ngambil di manajer pemasaran digital ya, kalau saya lihat. Ya. Dari itu apa ada pengalaman kerjanya? eh saya pernah punya pengalaman kerja, Bu, sebagai sales di beberapa produk. Salah satunya ada produk brand kopi dan eh, produk perbankan seperti itu, Bu. Apa yang buat kamu tertarik dalam mengambil posisi ini? Boleh diceritakan? Em, saya tertarik mengambil posisi ini ya, terutama untuk mengaplikasikan ilmu dan pengalaman saya selama ini, Bu. Dan saya tertarik di posisi ini karena posisi ini memberikan ruang belajar sekaligus kontribusi terutama dalam hal komunikasi, teamwork, karena namanya juga manajer pemasaran digital ya, Bu. Berarti kan emang harus benar-benar teamwork dan komunikasinya itu harus bagus seperti itu, Bu. Oke. Boleh tolong diceritakan sedikit nih mengenai pengalaman organisasi magang atau proyek yang pernah kamu lakukan sebelumnya, itu yang paling cocok dengan posisi ini. Menurut saya pengalaman yang paling relevan itu ketika saya menjadi Create Acquisition Sales ya, Bu. Nah, saya bekerja meyakinkan klien, terus juga melakukan presentasi sekaligus mencapai target, Bu. Jadi itu saya harus mempengaruhi si kliennya itu agar membeli membuat eh, produk produk bank yang saya promosikan seperti itu, Bu. Itu sih menurut saya. Oke. Dari pengalaman yang telah kamu lakukan itu, pencapaian apa yang paling membanggakan? Yang paling saya banggakan adalah eh, bisa menjadi awardee dari Basic Scholarship em, karena saat itu saya tuh ikut program scholarship gitu, Bu, dan salah satu pencapaian yang membanggakan juga saat saya bekerja gitu sebagai sales itu saya mencapai target yang seharusnya ditargetkan gitu, Bu. Oke, baik. Dari keterampilan yang sudah kamu kuasai itu, keterampilan apa nih yang sudah kamu miliki dan penting untuk posisi yang kamu lamar saat ini? Saya punya keterampilan komunikasi, public speaking, kepemimpinan juga. Saya tuh mampu bekerja dalam tim, Bu. Saya emang memang sudah terbiasa bekerja dalam tim, mengingat pengalaman saya sebagai sales dan beberapa organisasi yang menuntut untuk kerja sama tim yang baik. Ditambah saya juga cepat adaptasi belajar gitu, Bu. Oke, bagus, baik. Eh,
mengenai perusahaan ini. Ini kamu sudah melamar di sini kan? Sudah Ya, Bu. fokus di sini, oke. Terusnya kamu sudah mengetahui perusahaan apa yang kamu lamar. Boleh dijelaskan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini yang kamu lamar? Yang saya tahu, Bu, perusahaan ini tuh perusahaan yang memproduksi tas kulit gitu, Bu. Nah, eh Oke, setengah sih, eh, nggak usah gugup. iya, iya, Bu, pasti pasti kan eh, butuh banget yang namanya manajer pemasaran digital seperti itu, Bu. Itu yang Oke, saya tahu dari perusahaan ini. oke, baik. Hmm. Nah, menurut kamu nih, kan kamu tadi pengen di posisi manajer pemasaran digital. Menurut kamu, tantangan terbesar dari posisi ini tuh apa? Tantangan terbesar dari posisi. eh, Kalau di pemasaran itu kan Bu pasti tantangannya adalah bagaimana menawarkan produk itu tuh biar biar laku gitu Bu, biar menarik gitu dalam mengiklankannya itu sih Bu tantangannya bagaimana kita caranya biar bikin iklan yang menarik dan mencapai target penjualan yang sudah ditentukan itu sih Bu. Kamu sudah tahu mengenai tantangan itu ya, dan tantangan itu mungkin apa namanya nggak semua orang itu mampu dan beberapa mungkin ada yang berat. Mengapa eh, kamu tertarik untuk bekerja di perusahaan ini dengan tantangan yang begitu ada? Karena menurut saya perusahaan ini eh, punya reputasi yang baik sih Bu dan produknya juga berkualitas. Jadi saya ingin berkontribusi mengembangkan pemasaran digitalnya. Sekaligus saya juga bisa belajar dari lingkungan profesionalnya yang pasti udah teruji. Terus saya percaya juga kalau kerja di sini tuh jadi langkah penting bagi karir saya di bidang marketing gitu Bu. Oke, baik. Eh, harapan Anda, apa harapan Anda jika diterima di bekerja di sini? Harapan saya eh, adalah saya bisa memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan awareness dan penjualan produk melalui digital marketing terutama, sekaligus menjadi ranah untuk mengembangkan diri saya agar lebih profesional dan lebih matang bersama di perusahaan. Oke, mengenai keterampilan yang sudah pernah Anda kuasai sebelumnya, tadi kan Anda cerita bahwa kerja sama tim itu merupakan salah satu kelebihan kamu ya. Boleh tolong Betul. diceritakan pengalaman ketika Anda bekerja sama tim untuk penyelesaian tugas? Baik Bu, saya akan menceritakan yang bagian ketika saya menjadi panitia festival bisnis dan kewirausahaan. Eh, Baik. itu saya bekerja sama dengan tim lintas divisi ya Bu terutama. Terus juga kami harus mengelola yang namanya sponsor, publikasi digital, sampai pelaksanaan acaranya. Nah, untuk itu kan harus menggunakan komunikasi yang solid ya Bu agar Ya, berjalan sukses. Nah, itu pengalaman teamwork saya yang menurut saya relevan. oke. Dalam kerjasama tim itu kan pastinya kita dari berbagai divisi ya. Ada banyak sekali perbedaan pendapat karena banyak juga masukan, oke? Pernah nggak kamu itu kayak mengalami perbedaan pendapat itu dalam tim dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, pernah Bu. Nah, cara saya mengatasinya itu yaitu mendengarkan dulu semua pihak karena kan kita nggak bisa memutuskan sesuatu dari satu orang aja ya Bu. Nah, abis kita mendengarkan dari semua pihak itu, baru kita cari jalan tengahnya. Nah, biasanya uh, kita fokuskan lagi nih tujuan kita bersama itu sebenarnya apa sih. Terus baru dari situ kita mengambil keputusan yang semua anggota bisa menerima keputusan itu dengan lebih terbuka gitu Bu. Oke.
Oke, selanjutnya mungkin boleh diceritakan bagaimana saat kamu harus mempelajari keterampilan baru gitu dengan cepat gitu. Saat saya pertama kali jadi waktu itu jadi sales, nah kan pasti saya harus belajar teknik komunikasinya tuh Bu. Bagaimana agar customer itu tertarik. Nah, dalam beberapa hari saya praktik, ternyata eh, saya mudah beradaptasi dan mudah belajar Bu. Jadi dalam beberapa hari saya udah bisa menguasai komunikasi untuk membuat customer itu tertarik. Oke, baik. Lalu dalam kan customer itu ya, mungkin kalau misalnya dalam perusahaan ini banyak pekerjaan-pekerjaan gitu, banyak juga pekerjaan yang harus dikerjakan secara cepat gitu dan tepat. Bagaimana kamu mengatur waktu ketika menghadapi banyak deadline gitu dari perusahaan? eh saya terbiasa membuat ini sebuah prioritas to-do list gitu. Jadi deadline saya pecah jadi target harian. Jadi kerjanya bakal terasa lebih ringan dan tetap selesai tepat waktu, Bu. Selanjutnya boleh diceritakan mengenai kelemahan kamu itu dan bagaimana kamu mengatasi kelemahan kamu agar pada saat bekerja itu tidak mengganggu sama sekali terhadap diri kamu sendiri dan orang lain. Eh Kelemahan saya sendiri, Bu, saya terkadang perfeksionis, kadang terlalu detail gitu, Bu. Tapi sekarang saya mengatasinya dengan memberi batasan gitu, memberi batas waktu pribadi agar tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas itu sendiri, gitu, Bu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari saya, Sarah. Baik. Mengapa kami harus memilih kamu dibandingkan dengan kandidat yang lain? Karena saya membawa kombinasi antara semangat fresh graduate dan pengalaman nyata, yaitu di sales promosi tadi, Bu, dan skill digital marketing, serta kepemimpinan dari pengalaman organisasi organisasi saya tadi. Jadi saya punya energi baru, cepat belajar, dan siap beradaptasi dengan tren digital. Saya percaya saya bisa membantu PT Lukis Sejahtera ini memperkuat branding tas kulit di pasar digital, sekaligus tumbuh bersama perusahaan. Seperti itu. Oke, baik, bagus sekali. Terima kasih semua pertanyaan sudah dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesediaan untuk mengikuti proses wawancara ini, Sarah. Selanjutnya kami akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Semoga dari hasil wawancara ini kamu mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Oke, tolong Baik, ditunggu ya. Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang, Bu. Selamat siang.